Yaqulun, mereka pun berkata, berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Lihat bagaimana pedulinya seorang mukmin pada saudaranya. Dia memohon doa ampunan dosa untuk dirinya dan untuk saudaranya, bukan kepentingan diri saja, tapi saudaranya. Ya. Baik saudaranya yang semasanya, walaupun yang sudah wafat. Alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang lebih mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka? Yang pertama sekali adalah para sahabat. Itu dia. Loyalitas tentunya lebih tinggi kepada orang yang pertama. Kan begitu. Karena mereka yang menghantarkan agama yang kita cintai ini kepada kita, kan begitu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan dalam hati kami ada dengki, hasad, iri kepada orang-orang yang beriman. Lihat. Jadi doa kita ini supaya kita enggak ada ghil, hasad, dengki, ya, buruk kepada saudara kita, tidak ada. Doa seperti inilah yang kita harapkan. Dan sering doa seperti ini, mudah-mudahan hati kita ini bersih dari hasad, dengki, iri, busuk pada saudaranya. Demikian. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Pengasih. Lihat, ini doa yang bagus sekali. Silakan nanti dihafal dan didoakan selalu dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua, ya, tuntutan dari kecintaan kepada para sahabat adalah kita menyebarkan keutamaan mereka. Para sahabat adalah orang yang paling utama. Bagaimana mereka bisa utama? Mereka lah sebuah generasi yang direkomendasi oleh Allah dalam ayatnya, dalam firman-Nya, surah atau ayat 100. Saya kira di antara kita ada yang hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada." Lihat, dalam ayat ini Allah SWT berfirman, orang yang mula-mula lagi pertama di kalangan para sahabat, ya, dari sahabat muhajirin dan ansar yang masuk Islam, ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat, jadi sebuah generasi para sahabat disebutkan, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar, itu yang pertama, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lihat, Allah memberikan rekomendasi keridhaan Allah kepada mereka. Generasi ini Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Dan kalau kita ingin diridhai Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, disebutkan tadi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita ikuti para sahabat dengan cara yang baik, maka kita akan dapat keridhaan Allah. Bagaimana mereka mendapatkan keridhaan? Bukan hanya keridhaan, dan Allah menjanjikan surga yang mengalir dari bawahnya sungai. Demikian. Itu rekomendasi Allah SWT. Musyawarah penentuan khalifah yang ketiga setelah Umar. Disebutkan di situ mereka adalah Utsman, Ali, Zubair dan Abdurrahman serta diulangi tadi, ya, 6 orang tadi: Utsman, Ali, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah. Jadi 6. Tadi Utsman dan Ali sudah disebutkan termasuk Khulafaur Rasyidin, berarti yang tinggal 4 saja, kan begitu ya. Kemudian disebutkan juga yang berikutnya, urutan berikutnya adalah orang-orang yang dikabarkan masuk surga. 10 orang dikabarkan masuk surga. Di antara mereka itu ada di antaranya Khulafaur Rasyidin semuanya. Di antara yang 10 itu disebutkan yang masuk surga itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian apa? Sa'ad, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Thalhah, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman, kemudian Abu Ubaidah. Itu 10. Berarti Khulafaur Rasyidin masuk, ya kan? Kemudian yang diikut sertakan dalam
musyawarah penentuan khalifah yang ketiga juga masuk semuanya. Yang tidak termasuk itu Abu Ubaidah, kemudian Sa'id. Nah, kemudian disebutkan tadi adalah Zubair bin Awam. Zubair termasuk. Jadi ada tambah sekitar 4 lagi ya begitu, 4 selain yang 6 orang yang termasuk dalam Ashabus Syura. Demikian. Jadi pertamanya 2, sisanya. Nah, setelah itu yang utama berikutnya adalah para peserta perang Badar. Yang pertama sekali yang Muhajirin, yang kedua dari Ansar. Kemudian orang-orang yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah. Demikian. Dan kemudian para sahabat seluruhnya. Mereka itulah yang utama ya. Urutannya tadi yang pertama tadi adalah ya Khulafaur Rasyidin. Yang paling utama yang satu-satunya adalah Abu Bakar tentunya ya. Kemudian Khulafaur Rasyidin. Kemudian siapa lagi? Ya termasuk bukan yang ikut serta dalam musyawarah penentuan khalifah yang ketiga. Kemudian 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Kemudian para peserta perang Badar. Itu dibagi 2, yang dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Yang paling utama adalah yang Muhajirin, kemudian Ansar. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang. Kemudian setelah itu sahabat seluruhnya, mereka utama. Ini keutamaan mereka. Nah, kemudian yang terakhir kita sebutkan di sini adalah tentang wajibnya kita di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajibnya kita menahan diri kita dari perseteruan, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Yang kita dengar itu sering adalah perselisihan antara Ali dan Muawiyah kan itu ya. Yang ini rancu. Bahkan sejarah Islam menyebutkan itu enggak lepas dari celaan ke salah satunya. Ada yang pro dengan Muawiyah mencela Ali. Ada yang pro kepada Ali mencela Muawiyah. Kalau Syiah pro kepada Ali, celahnya nanti kepada Muawiyah. Bukan Muawiyah semuanya bahkan. Iya, kecuali sebahagian saja. Demikian. Nah, kalau kita tidak, kita tahan diri. Tidak terlalu dalam membahas tentang hal-hal yang terjadi di antara mereka. Dari perselisihan yang ada, demikian. Kita tutup mulut sudah. Mereka semuanya sahabat ya. Adapun kesalahan-kesalahan mereka bukan untuk diungkit-ungkit dan tidak perlu diikut. Adapun kebenaran dari mereka, itulah yang kewajiban kita untuk mengikutinya. Demikian. Itu saja sudah. Karena kita nggak selamat. Kalau kita bicara, kita akan mencela salah satunya. Karena ya namanya hati ya, cenderung nanti berpihak kepada ini, kepada itu, maka tidak perlu dibicarakan sudah. Lihat bagaimana Imam Ahmad ketika ditanya, "Ma taqulu fi ma baina Ali wa Muawiyah rahimahumullah?" Apa yang Anda katakan? Apa pendapat Anda tentang apa yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah? Semoga Allah merahmati mereka berdua. Maka Imam Ahmad menyatakan, "Ma aqulu fiha illal husna." Aku tidak menyatakan tentang apa yang terjadi di antara mereka, melainkan hanya kebaikan saja. Jadi cerita cuma baik-baik saja. Jadi nggak ada keburukannya. Bahkan beliau menyatakan, "Rahimahumullah." Semoga Allah merahmati mereka semua. Lihat bagaimana Imam Ahmad. Lihat Abu Hasan al-Asy'ari, pernah dengar ya? Al-Asy'ari ini. Dan beliau ini seorang ahli sunnah akhirnya, karena beliau melewati 3 fase tahapan. Ya. Tahap pertama adalah seorang Mu'tazilah. Ya, beliau ini menjadi seorang Mu'tazilah, sebuah kelompok yang sesat. Ya. Kemudian setelah itu pemahaman Kullabiyah, pindah beliau ke pemahaman Kullabiyah. Kalau Mu'tazilah tadi mendewakan akal ya, semuanya diakal-akali. Kemudian kalau
kullabiyah, hanya memberikan atau menetapkan sebahagian nama untuk Allah saja, dibatasi nama Allah itu, nggak banyak. Sifat juga demikian, sifatnya dibatasi oleh mereka. Baru terakhir beliau berpindah kepada mazhab atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia menulis kitab ini, yaitu kitab Al-Ibanah an Usuli ad-Diyanah. Beliau menyatakan, kita terjemahkan langsung. Dan adapun yang terjadi di antara Ali, Zubair, Aisyah, ya, itu perang Jamal, perang Siffin itu ya. Ini terjadi perang di antara mereka, ini para sahabat ini. Kalau kita bicara nanti, kita salahkan nanti itu sebenarnya nggak perlu kita bicarakan. Ini bagaimana ulama kita bicara tentang mereka. Adapun yang terjadi di antara Ali, Zubair, Aisyah, maka sesungguhnya alhamdulillah.